masih berkegiatan di stop terlebih dahulu. Yang mana handphone disimpan, yang sedang makan dan minum disimpan terlebih dahulu ya. Semoga berkendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Fine, alhamdulillah. Karena nantinya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, terlebih untuk diri Bapak pribadi dan umumnya untuk anak-anak Bapak sekalian. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Melani, Insan, alamin anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke bab yang baru tentang usul fikih, Bapak mau meng-cross-check terlebih dahulu ya pembelajaran minggu lalu tentang bab tohara dan wudu ya. Ada yang masih ingat? Prasetyo, masih ingat ya apa itu wudu Prasetyo? Bersih-bersih Pak. Bersih. Terus kalau tayamum apa Prasetyo? Sama Pak. Bedanya wudu sama tayamum apa Prasetyo? Tahu nggak? Dulu pakai air, tayang pakai debu. Betul itu Prasetyo. Baik, maka dari itu kita akan masuk ke bab selanjutnya, itu tentang usul fikih. Kenapa sih harus ada usul fikih di dalam agama Islam? Ini kayaknya masih pada ngantuk ya anak-anak ini. Oke, gini. Kalau Bapak bilang 1 tambah 1, kalian jawab 2 ya. Terus kalau Bapak bilang 2 tambah 1, kalian jawab 3 ya. Terus kalau Bapak bilang 1, 2, 3, kalian semua serentak Hamka pasti bisa. Oke? 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. 1, 2, 3. Oke, gerakan 1 tambah 1 2 tambah 1 3 1, 2, 3. Kalau Hamka pasti bisa. Oke? Paham? 1 tambah 1 3. 1, 2, 3. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi apa? Siapa yang sudah mengetahui kenapa di agama Islam harus ada usul fikih? Untuk pedoman hidup. Untuk pedoman hidup. Jadi secara garis besar, dengan adanya usul fikih di dalam agama Islam, yaitu salah satunya kita kalau misalkan beragama harus paham dengan dasar-dasarnya. Karena beragama itu tidak boleh bermain-main ya anak-anakku ya. Jadi harus serius. Dan juga dalam agama itu adalah mempunyai aturan. Nah, aturan itu difasilitasi dalam metode usul fikih dan juga fikih. Nah, di sini ada konsep usul fikih ya. Pertama ada pengertian usul fikih, perbedaannya ini kita akan bahas pada hari ini. Terus ada objek pembahasan ilmu fikih, yaitu pasti mengalami namanya perubahan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, begitu juga dengan beragama, dengan hukum yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini, dari zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat sampai pada saat kita saat ini, itu pastinya mengalami namanya perubahan. Zaman belajar kita pada hari ini itu pertama, kita harus mengerti ataupun menjelaskan pengertian usul fikih sebagai ilmu tentang dasar-dasar yang sudah tadi Bapak jelaskan di awal ya. Usul fikih adalah salah satu dasar ilmu agama. Usul fikih itu adalah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata usul, yaitu bentuk jama dari fondasi. Nah, jadi usul itu adalah fondasi ataupun dasar-dasar. Jadi dalam agama itu pasti memiliki sebuah hukum. Nah, bagaimana kita bisa menentukan hukum dalam agama disebut dengan usul fikih. Nah, adapun fikih itu sendiri memiliki pemahaman yang mendalam, khususnya terhadap hukum-hukum syariat Islam. Jadi misalkan kalian ditanya oleh seseorang, terhadap usul fikih itu apa? Usul fikih adalah metode untuk menentukan sebuah hukum. Kalau misalkan tanya fikih itu apa? Fikih adalah salah satu bentuk hukum. Paham sampai sini? Baik, silakan kalian hafalkan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Dia usah ikutan. 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya adalah Riko menjamak sholat zuhur.
yang akan mewakilkan teman-teman dari Komisi 3. Pertanyaannya dari baru kemarin kita diskusikan lagi apakah puasanya sah. Apa jawabannya? Menurut para ulama itu hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama, sebagai ulama mayoritas apa? Karena maksimal kita melakukan niat itu sebelum fajar dan malam hari ininya mulainya. Terus apakah puasanya harus dilakukan atau enggak? Kalau tidak sah tetap dilakukan karena itu bentuk penghormatan terhadap bulan puasa. Namun kita harus mengganti puasanya tersebut di bulan selain Ramadan. Mencari amal. Itulah dengan pentingnya kita mempelajari ilmu usul fikih, mempelajari ilmu fikih agar kita nantinya tidak tersesat di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu saja dapat Bapak sampaikan. Kita akan bahas pembelajaran usul fikih dan fikih ini cabang-cabangnya nanti kita akan bahas, ada kias di dalamnya dan sebagainya. Kalau kita bahas sekarang tidak cukup karena idealnya pembahasan ini memiliki 3 ataupun 4 pertemuan ke depan. Oke? Bapak harap hari Rabu depan hadir semua ya. Jangan ada yang nggak hadir karena kalau ada yang nggak hadir 1 hari itu dapat merugikan diri kalian. Karena kalau kalian nggak masuk pembelajaran ini ya kalian nanti khawatir tersesat ketika lagi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.